Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setianto, NPM 1913021023 dari kelas A54 Manajemen Universitas Islam Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi perusahaan. Pengertian proses di mana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, dan anggaran. Pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Berikut ini adalah proses implementasi strategi dalam bentuk bagan. Nomor 1 adalah analisis perubahan, lalu analisis struktur organisasi, analisis budaya perusahaan, analisis kepemimpinan, dan yang terakhir implementasinya dan evaluasi strategi. Selanjutnya, analisis perubahan. Tahap pertama dalam proses implementasi strategi. Tujuannya untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai beberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Pola analisis strategi. Yang pertama adalah tidak adanya perubahan yang signifikan atau continuation terjadi karena adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Yang kedua, perubahan rutin atau routine change merupakan perubahan yang digunakan oleh perusahaan untuk lebih memikat pelanggan, misal memperbarui kemasan, taktik, harga yang berbeda-beda. Nomor 3, perubahan terbatas atau limit change disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada pelanggan baru dalam golongan produk umum yang sama. Yang keempat, perubahan radikal atau radical change, reorganisasi besar-besaran dalam perusahaan biasanya dilakukan pada saat terjadi merger dan akuisisi tetapi masih dalam industri yang sama. Nomor 5, organizational redirection melibatkan merger dan akuisisi perusahaan yang berasal dari industri yang sama sekali berbeda. Jenis ini merupakan perusahaan yang kompleks, melibatkan perubahan misi perusahaan. Analisis struktur organisasi. Alasan utama perubahan struktur organisasi yang pertama adalah struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun. Yang kedua adalah struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Selanjutnya, analisis budaya organisasi. Budaya perusahaan merupakan komponen yang menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan, sementara strategi tersebut gagal untuk diimplementasikan pada perusahaan yang lain dengan kondisi yang relatif sama. Analisis gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah administrator kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan, konservatif, dan playing safe. Yang kedua adalah gaya analitis, keputusan berdasarkan analisa, orientasi hasil, detail, dan long term oriented. Yang ketiga, asertif, agresif, dan pengendalian personal kuat, terbuka terhadap konflik dan kritik. Yang terakhir adalah entrepreneur, perhatian besar pada power dan hasil akhir, kurang kerjasama, dan target standar yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya